Protestan adalah bidat. Selama dia beragama Kristen Katolik, saya bisa jamin dia tidak akan pernah menjelek-jelekkan agama orang lain. Protestan adalah bidat. Karena apa? Karena di agama kami tidak pernah diajarkan menjelekkan agama orang lain. Lebih jika dia melakukannya, Anda tidak perlu repot-repot melaporkannya ke polisi. Cukup laporkan saja ke pihak gereja. Apakah Allah Islam dan Katolik itu sama? Jawabannya iya. Benar, sama. Karena Allah itu hanya satu. Katolik dan Protestan itu punya Yesus yang berbeda. Katolik itu Yesusnya asli. Protestan itu Yesusnya karang sendiri. Hasil baca-baca Alkitab yang diambil dari Katolik. Wow. Romo Patris bisa berkata Allahnya orang Katolik dan Islam sama, tetapi berkata Yesusnya orang Katolik dan Protestan berbeda. Saya jadi penasaran, apakah Yesusnya orang Katolik versi Romo Patris sama dengan Nabi Isanya Islam? Yesusnya orang Protestan setahu saya mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Mungkin Yesusnya Katolik versi Romo Patris tidak mati disalibkan, tetapi diserupakan seperti Nabi Isanya Islam. Yesusnya orang Protestan setahu saya adalah Allah. Apakah Yesusnya Katolik versi Romo Patris bukan Allah, seperti Nabi Isa di Islam? Tadi saya sudah mengutip dekrit ekumenisme dan katekismus Gereja Katolik yang dengan jelas membantah pengajaran sesat Romo Patris ini. Jadi saya tidak perlu mengulanginya untuk berkata bahwa pengajaran Romo Patris ini menyimpang dari ajaran Gereja Katolik. Yang perlu saya jelaskan lebih lanjut adalah cacat logika yang terjadi. Islam dan Katolik meskipun ajarannya bertolak belakang sama-sama konsisten. Ya, punya peradaban secara historis. Ya, punya bahasa liturgis yang mapan. Punya moralitas yang paten. Protestan tidak jelas. Siapa bilang Protestan tidak punya peradaban, tidak punya bahasa liturgis, tidak punya moralitas, tidak konsisten, tidak koheren, tidak logis? Tidak setua Katolik mungkin, itu betul. Tetapi tidak punya peradaban, tidak punya bahasa liturgis, tidak punya moralitas, itu salah. Apalagi berkata Protestan tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak logis, itu jelas salah. Lagi pula, Gereja Katolik Roma pun mengadopsi beberapa hal yang dimulai oleh Protestan. Di antaranya Gereja Katolik menghentikan penjualan indulgensi, menganjurkan umat awam baca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri, ibadah dalam bahasa lokal, gerakan karismatik, sampai membebaskan perbudakan. Kalau semua ini tidak konsisten, tidak koheren, tidak logis, ngapain Gereja Katolik Roma ikut-ikutan? Mau berkata Alkitab Protestan ambil dari Katolik? Sebenarnya saya bisa membantah itu, tetapi demi argumentasi, saya langsung aja bertanya, kalau begitu, kenapa Alkitab orang Katolik di Indonesia ambil dari lembaga Protestan? Apakah Gereja Katolik mau menjadi seperti begal yang mengambil barangnya tetapi membunuh orangnya dengan berkata Protestan tidak punya peradaban, tidak punya moral? Tapi Protestan itu yang serigala berbulu domba. Itu yang bahaya. Kamu Kristen yang bukan Kristen. Kamu itu sebenarnya ateis berbungkus Alkitab. Ini bertentangan dengan KGK 817-819 yang berkata seperti ini. Dalam satu dan satu-satunya gereja Allah itu, sejak awal mula telah timbul berbagai perpecahan, yang oleh Rasul dikecam dengan tajam sebagai hal yang layak dihukum. Dalam abad-abad sesudahnya, timbullah pertentangan-pertentangan yang lebih luas lingkupnya, dan jemaat-jemaat yang cukup besar terpisahkan dari persekutuan sepenuhnya dengan Gereja Katolik. Kadang-kadang bukannya tanpa kesalahan kedua pihak. Kadang-kadang bukannya tanpa kesalahan kedua pihak. Artinya, Gereja Katolik mengakui bahwa perpecahan kadang-kadang salah yang berpisah dari Katolik, dan kadang-kadang salah Katolik juga. Sudah melalui 1500 tahun kekristenan berjalan terus di dalam sejarah, barulah Martin Luther kembalikan kepada gereja harus berdasarkan iman. Apakah berarti 1500 tahun sebelum itu iman tidak dipentingkan? Dipentingkan, tetapi karena ada penyelewengan terjadi sehingga harus kembali kepada fokus, harus kembali kepada dasar. Itu dilakukan oleh reformasi yang letus melalui Dr. Martin Luther. Tadi saya mengatakan beli tiket aja bisa diampuni dosanya kok. Apalagi ada juga orang yang mengatakan uangmu begitu masuk ke dalam kota persembahan, ting, bapamu yang berada di api khususnya tung, tambah lebih ting ting ting, tung 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 tung, lebih naik. Nah, ini
diajarkan oleh pemimpin gereja. Akhirnya semua itu kacau. Kalau begini, yang bikin dia naik itu iman atau tingtung-tingtung itu. Yang bikin dia lepas dari neraka itu apa? Uang. Jadi, Romo Patris yang selalu menyalahkan Protestan tanpa mengakui Katolik juga punya kesalahan bertentangan dengan KGK 817 ini. Perpecahan-perpecahan yang melukai kesatuan tubuh Kristus, perlu dibedakan di sini bidah, apostasi dan skisma, tidak terjadi tanpa dosa manusia. Di mana ada dosa, disitulah ada keanekaragaman. Di situ ada perpecahan, sekte-sekte dan pertengkaran. Di mana ada kebajikan, di situ ada kesepakatan, di situ ada kesatuan. Karena itu, semua umat beriman bersatu hati dan bersatu jiwa. KGK 818. Tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara, penuh hormat dan cinta kasih. Jadi Romo Patris yang berkata Protestan adalah musuh, jelas tidak bersikap bersaudara, penuh hormat dan cinta kasih seperti yang dikatakan KGK 818. Sungguh pun begitu, karena mereka dalam baptis dibenarkan berdasarkan iman, mereka disaturagakan dalam Kristus. Oleh karena itu mereka memang dengan tepat menyandang nama Kristen. Dan tepat pula oleh putra-putri gereja Katolik diakui selaku saudara-saudari dalam Tuhan. Jadi Romo Patris yang berkata Protestan bukan Kristen menentang KGK 818 yang berkata mereka memang dengan tepat menyandang nama Kristen. Dan gereja Katolik nggak boleh ngomongin keyakinan agama orang lain, bahkan memaksa. Paus selalu begitu, menunjukkan. Maka Kristus juga sama. Kristus jelas-jelas teladan utama. Pikir Steve itu ada baik. Pikir ini itu ciri Protestannya. Mengapa orang lebih suka membicarakan kesalahan orang lain daripada mendoakannya? Mengapa? Seringkali hal itu disebabkan karena sentimen, karena iri hati, karena kita tidak senang sama dia. Maka apapun yang dia berbuat pasti salah. Yang paling penting kita nggak ngurusi orang lain, nggak ngurusi agama lain, nggak pernah juga mau nyalah-nyalahkan orang lain. Di gereja Katolik memang dari awalnya begitu. Kalau sekali lagi gereja Katolik sama, tinggalkan.